Halo Sobat SPZ. Para leluhur menanam bibit keindahan. Kemeriahannya mekar untuk beragam generasi. Para pemuda bersukaria, bersyukur atas anugerah tanah kelahiran. Inilah rakyat Lampung Barat, Provinsi Lampung. Dan ini juga pesta rakyatnya, Festival Budaya Topeng Sekura namanya. Tercipta dari sejarah yang berkait erat dengan perang saudara masyarakat adat. Kalau kita bicara Sekura, menurut nenek moyang kita, para pendahulu kita, Sekura itu ada sejak zaman skala berak kuno, sekitar abad ke-13. Jadi pada saat itu di sini di lereng Gunung Pesagi berdiri kerajaan megah, kerajaan skala berak kuno. Pemimpin terakhir mereka adalah Ratu Skarmong. Kerajaan skala berak kuno ini menganut ajaran animisme, menyembah sebuah pohon besar bernama pohon Melasa Kepapang. Para pengikut setia Ratu dan yang membelot untuk 4 Maulana akhirnya berperang menggunakan penutup kepala. Pertumpahan darah tak terbendung meski sebelumnya mereka saling mengenal atau mungkin berhubungan darah hingga Ratu Skala Berak tewas dalam pertempuran. Kemenangan 4 Maulana mengubah Skala Berak menjadi Paksi Pak Skala Berak. Begitu juga tradisi Topeng Sekura. 4 Maulana menerapkan tradisi yang meriah ini sebagai ajang silaturahmi masyarakat Paksi Pak. Pada perang ini, karena kemarinnya pengikut dari Maulana, pengikut dari empat empu ini merupakan pengikut dari Ratu Skarmong, dan sebagian besar pengikut dari Ratu Skarmong masih setia dengan dia. Maka terjadi pecah perang saudara. Yang kemarinnya mereka bersaudara, ini berperang. Maka untuk tidak saling mengenal, mereka menggunakan penutup wajah. Menutup wajah. Jadi Sekura itu artinya menutup wajah, yang terbuat dari kayu. Menutup wajah dan perang. Pecahlah perang. Dan waktu itu, singkat ceritanya, waktu itu perangnya selama 1 hari apa 2 hari 2 malam berlangsung, dan terbunuhlah Ratu Skarmong. Para peserta festival wajib menggunakan topeng. Begitu juga para penonton. Kebanyakan dari mereka yang tidak menggunakan topeng hanya menonton dari beranda. Suasana rumah tak terlupakan terpandang di sepanjang jalan desa, berhias rumah adat masyarakat Lampung Barat. Setelah berdiri kerajaan adat Paksi Pak Skala Berak yang menganut ajaran Islam, maka Sekura tetap dipertahankan, tetap lestari, namun dengan cara Islam. Kalau tadinya Sekura itu di awalnya adalah menutup wajah untuk berperang, di masa Islam, di masa kerajaan adat Paksi Pak Skala Berak, Sekura ini menjadi satu sajian, yaitu menjadi sebuah ajang silaturahmi setelah memenangkan peperangan melawan hawa nafsu selama 1 bulan penuh, yaitu dijadikan sebuah pesta budaya, pesta rakyat dari 1 Syawal sampai dengan 6 atau 7 Syawal selama 1 minggu yang bergantian dari desa satu ke desa lain, menjadi sebuah ajang silaturahmi bagi umat muslim di dalam wilayah kerajaan adat Paksi Pak Skala Berak. Jenis Sekura ada 2, Sekura Betik dan Sekura Kama. Sekura Betik adalah penutup wajah berkostum indah dan bersih.
Para peserta berkostum Sakura Beti biasanya menggunakan kain miwang dan kacamata hitam. Sedangkan Sakura Kama adalah penutup muka aneh dan kotor. Peserta yang berperan sebagai Sakura Kama biasanya menggunakan topeng dari kayu. Bentuk topengnya tidak simetris dan terkesan aneh. Kostumnya juga terlihat aneh. Pesertanya biasa menggunakan dedaunan sebagai perhiasan. Era modern menelusup tiap sendi Indonesia. Kemajuan telekomunikasi pada tahun 1990-an memudarkan pesta rakyat Lampung Barat. Warga memilih menggelar pasar besar untuk menjual hasil panen. Masuknya alat komunikasi handphone medio 90-an. Pesta budaya Sakura ini menjadi sebuah tradisi yang hampir punah, mengkhawatirkan punah waktu itu. Karena di masa tersebut semakin dikit desa yang menyelenggarakan pesta budaya Sakura dan hanya menjadi sebuah pasar besar. Jadi pasar sayuran, pasar baju-baju dan lain sebagainya. Nyaris tidak ada Sakura, hanya sedikit Sakuranya. Hanya ada 1, 2, mungkin sedikit sekali. Orang yang datang menyaksikan pesta budaya itu hanya datang untuk membeli keperluan seperti ke pasar, membeli sayuran dan lain sebagainya. Ini mengkhawatirkan sekali. Endang Guntoro Canggu berdiskusi dengan para penanggung jawab Sakura dari setiap desa. Mereka sepakat untuk menyelenggarakan sistem baru agar pesta rakyat dari zaman peperangan ini terus mengisi benak dan perasaan pemuda dan pemudi. Sakura Ngelimuk namanya. Kami membentuk Dewan Sakura yang beranggotakan penanggung jawab dari Sakura desa-desa lain. Pada masa ini kami berusaha membangkitkan peserta Sakuranya. Nah, di masa inilah Sakura Ngelimuk namanya. Bukan tanpa alasan kami membuat Sakura Ngelimuk. Setiap desa yang hadir mengenalkan atribut desanya. Jadi saya dulu ingat betul bahwa saya membuat bendera besar bertuliskan HRK Canggu, bahwa Sakura kami itu dari Canggu. Kalau di masa pertama di masuknya Islam, Sakura itu berusaha untuk tidak dikenal dari mana dan siapa. Tapi di fase keempat ini, kami berusaha untuk dikenal orang bahwa kami itu Sakura dari Canggu. Saya itu dari Canggu. Dan membawa yuyuh, pisang atau bambu-bambu untuk ngelimuk namanya, untuk memberi sampah ke penyelenggara Sakura. Tujuannya apa? Agar desa penyelenggara Sakura itu datang membalas kepada kami pada saat kami menyelenggarakan pesta Sakura. Dengan adanya wisata di Lampung Barat, salah satunya Kebun Raya Liwa, masyarakat Lampung Barat pun mengadakan festival budaya Sakura sebagai bentuk puji syukur. Sorak-sorai, kamera dari berbagai jari pemuda, pemudi, dan orang tua menyambut tamu dari berbagai daerah. Topeng Sakura Kama dan Beti menyimbolkan kebahagiaan atas berkah hari asri dan hangat matahari. Keceriaan mengarak pernak-pernik alam dan seni berpadu dengan warna alami rumah-rumah adat orang Lampung. Ini sebuah kisah yang hanya terjadi dalam satu daerah, bumi skala berat. Pesta rakyat topeng Sakura bukan semata tentang keriangan atau silaturahmi. Zaman selalu berganti dan ekonomi adalah kunci. Festival budaya topeng Sakura telah menguntungkan berbagai kalangan dan pengrajin. Kita masyarakat adat, tiap mata yang memandang tradisi ini akan menilai baik dan buruknya.